Hai, dengan gue Herman, selamat datang dan selamat menyaksikan di channel ini, channel Herman Yulianto. Di bagian kedua, pada buku baca kilat ini, lebih banyak ngebahas soal teknis. Ya, teknis how to-nya, gimana kita ngejalanin baca kilat. Gue udah praktekin baca kilat ini di buku yang berbeda, dan gue bisa nyelesain buku itu dalam waktu 4 jam dengan mendapatkan pemahaman dan mind map gue sendiri. Ya, nanti gue akan bikin juga kontennya untuk ngebedah buku itu. Nah, kita langsung masuk ke materinya yang udah gue rangkum. Jadi kalau untuk bagian kedua dari yang buku baca kilat ini, Pak Agus Setiawan menjelaskan tentang teknisnya. Ya, untuk detail sih sebenarnya kalau kalian memang punya waktu dan punya biaya, langsung ikut aja seminarnya. Ya, gue saranin. Gue sih juga pribadi belum sempat ikut. Ya, semoga mungkin gue dapat rezeki dan gue bisa ikut seminar beliau, ya. Tapi kembali lagi ke materinya. Jadi gini, untuk yang di teknisnya, yang pertama beliau menceritakan dulu tentang konsep daya ungkit MED. MED itu minimum effective dose, lakukannya sedikit tapi efektif. Makanya dengan ngehack sistem pikiran bawah sadar kita, ya. Nah, beberapa langkah dari teknik baca kilat adalah pertama kita melakukan tinjauan awal dulu. Kita tentuin dulu kenapa kita mau baca buku ini, lalu tujuannya apa kita mau baca buku ini. Kita tanya diri sendiri pada saat kita ngelihat satu buku, kita lihat judul buku, tanya dulu ini manfaatnya apa buat gua, ya. Nah, setelah kita melakukan tinjauan awal, ini ada teknisnya. Yang pertama, baca cover depan. Oke, apa aja yang ada tertulis di cover depan. Yang kedua, baca cover belakang. Lalu baca daftar isi. Oke, baca daftar isinya, apa aja yang kira-kira dipelajarin. Lalu kira-kira sebelum mulai baca, kita buat kesimpulan dulu apa yang dibahas di buku ini. Ya, jadi kita buat kesimpulan sendiri. Misalnya baca kilat ini, gue menyimpulkan bahwa, lalu dituliskan ya. Jadi gue tuliskan seperti ini. Oke, gue tuliskan, buku ini tentang memahami buku dan meningkatkan interest serta pemahaman dari isi buku yang ingin saya pelajari dari buku ini. Ini tujuannya, gue tulis dulu di depan. Pertama, teknis baca kilat, teknis memahami buku dan lebih cepat dan lebih paham membaca buku. Jadi tujuan gue untuk baca buku ini itu gue tulisin di depan. Oke, lalu di langkah kelima, kelompokkan buku. Ada buku yang dicicip, ditelan, dan dikunyah. Ya, untuk detail ini teman-teman bisa beli bukunya, mulai baca untuk tahu perbedaan yang dicicip, ditelan, dan dikunyah. Yang keenam, menimbang kelayakan. Kira-kira layak gak sih atau lagi sesuai gak sama kebutuhan kita. Ya, jadi lagi butuh gak sih skill dari buku ini gitu. Jadi ditimbang dulu kelayakannya untuk kita baca. Kemudian yang ketujuh, buat tujuan yang jelas dan mengandung apa serta mengapa ingin baca buku itu dan dituliskan, ya, yang kayak gue lakuin tadi. Nah, itu langkah-langkah awal dari tinjauan awal. Jadi kita bisa langsung praktekin. Nah, setelah itu kita langsung melakukan baca kilat, ya. Jadi setelah tinjauan awal kita langsung baca kilat. Baca kilat itu apa sih? Baca kilat itu bukan ngomongnya cepet. Jadi pikiran bawah sadar bukan seperti itu. Jadi menurut Bapak Agus Setiawan, baca kilat itu adalah memfoto 1 detik tiap halaman. Ya, jadi dibuka seperti ini, jarak baca buku, kemudian 1 halaman dibuka, tapi menggunakan metode priming. Nah, priming itu apa? Priming itu teman-teman beli bukunya atau ikut seminar beliau, cari tahu tentang priming. Priming itu yang gue bilang tadi, lu fokus sama latar belakangnya, tapi ini ada di depan. Jadi kita kayak ngehack pikiran bawah sadar kita. Tapi untuk ngelakuin priming ini, sebelum kita melakukan foto 1 detik itu, kita perlu ada di kondisi jenius. Kondisi jenius itu apa ya? Nah, menurut buku ini, dan buku ini juga kasih contoh kayak gini. Pernah nggak teman-teman nonton film sedih, film Korea, ya, drakor, terus kebawa, terus jadi baper, terus jadi sedih, ya, terus jadi ngikut perasaannya di sana. Itu adalah kondisi jenius, di mana pikiran bawah sadar kita itu terkoneksi dengan yang ada, ya. Jadi kita tuh kayak kebawa, kayaknya kita yang ngalamin gitu, padahal bukan, ya. Nah, itu adalah kondisi jenius, di mana kita tuh bener-bener kayaknya larut di dalam cerita itu, larut di dalam film itu, larut di dalam hal yang kita lakukan. Itu kondisi jenius.
Bagaimana caranya untuk mencapai kondisi jenius? Gampangnya adalah kita perlambat gelombang otak kita. Otak kita tuh ada gelombang. Kalau gua sebelum gua baca buku, biasanya gua hening dulu, diem, terus gua bermeditasi. Ya, gua bermeditasi sekitar 10 menit, diem dulu. Kalau metode yang gue lakuin, yang gue tahu untuk gue memperlambat gelombang otak gue diem. Biasanya gue mulai tutup mata, lalu gue mulai sensitif dengan keadaan sekeliling gue. Jadi kulit-kulitnya, kalau misalnya kita kesentuh baju, itu dirasakan. Tarik nafas dari hidung, buang lewat hidung lagi, itu dirasakan udaranya masuk, keluar. Terus mulai rasain suara-suara yang ada di ruangan. Oke, dan begitu kita sudah mulai peka sama apa sih sekeliling kita, biasanya tuh muncul tuh pikiran yang lain tuh kayak, duh ngapain sih gue, nah itu adalah pikiran sadarnya ya. Tapi untuk memperlambat gelombang otak itu lebih banyak lebih banyak konsentrasi sama yang gue rasain gitu. Jadi nanti gelombang otaknya akan perlahan. Nah itu gue memperlambatnya seperti itu. Oke, setelah kita udah ada di genius mode, baca afirmasi pembuka. Jadi afirmasi pembuka itu ada kalimat-kalimat yang kita baca sebelum kita mulai lakuin baca kilat. Jadi kita di sini ada ya, gua tulis, selama baca kilat konsen saya meningkat semakin tinggi. Saya semakin rileks. Semua yang saya baca masuk sempurna ke dalam pikiran bawah sadar dan diproses. Kapanpun dan dimanapun waktu saya membutuhkan informasi dari buku ini, intuisi saya akan berkomunikasi pada saya, baik sadar maupun tidak, untuk tujuan saya. Jadi ini di buku baca kilat ini juga ada sih kata-katanya, bisa teman-teman baca. Oke, lalu melakukan PMR atau pandangan mata reseptif. Ya, gue nggak bisa kasih contohnya, tapi teman-teman boleh baca buku, intinya dikasih tahu gimana caranya bikin PMR itu. Oke, lalu setelah itu kita relax ya, jadi mata kita tuh relax sebenarnya. Kemudian kita lakukan visualisasi. Ya, bayangkan kayak misalnya ada satu lingkaran yang sangat besar sekali, itu kayak ada yang pindah ke dalam lingkaran yang kecil. Ya. Jadi kalau gue ngebayanginnya kayak corong yang gede, itu dituangin informasi yang banyak masuk ke dalam otak gue, ya yang kecil daripada yang itu ya gitu. Bukan berarti otak gue kecil. Tapi maksudnya adalah kita kayak ngebayangin ada yang besar masuk ke yang kecil. Ya, dibayangin, divisualisasikan, merem matanya, bayangin ada yang gede masuk. Ya itu kayak gitu kira-kira visualisasi. Lalu kita lakukan baca kilat 1 detik per halaman. Setelahnya kita afirmasi penutup. Jadi di buku ini, di rangkuman gua, setelah kita baca afirmasi pembuka, jangan lupa baca afirmasi penutup. Bacaannya kayak gini ya, ini yang gue rangkum. Pikiran bawah sadar saya telah menyerap dan memproses semua informasi yang telah saya baca kilat dengan sempurna. Ini ada di halaman 93. Setelah selesai baca kilat 1 detik, semuanya langsung tutup dengan sangat percaya diri, baca afirmasi penutup itu dan selesai. Anda udah baca kilat. Oke? Nah, terus lakukan itu. Jadi di buku itu juga disaranin, di buku baca kilat ini disaranin untuk teman-teman latihan 10 buku ya, baca kilat 10 buku. Lalu lakukan aktivasi manual. Aktivasi manual itu dengan sengaja ngomong sama pikiran bawah sadar bahwa gue membutuhkan informasi ini nih gitu ya, aktivasi manual. Oke. Nah ini di bagian yang aktivasi manual. Oke. Ini masih di bagian teknis baca kilat. Aktivasi manual itu membangun rasa ingin tahu. Jadi metodenya itu kayak scanning. Jadi kalau misalnya kita buka, ada kan biasanya sebelum penulis menyampaikan maksud dan tujuannya, dia suka nyampein cerita. Nah itu kadang kita bisa skip dengan cepat. Jadi kita lihat, nah nanti pikiran bawah sadar kita akan kasih clue di mana kita berhenti dan akan baca detail dari yang mau kita pelajarin tadi berdasarkan tujuan kita yang kita tulis tadi. Ya. Itu adalah aktivasi manual, scanning dan stop. Oke, di situ. Nah ini adalah bagian kedua dari buku baca kilat, lebih ke teknis. Jadi teman-teman bisa mulai baca dan kita akan masuk ke bagian ketiga dari buku baca kilat. Nah di bagian ketiga dari buku baca kilat ini, beliau menjelaskan sedikit bagaimana kita bisa aplikasiin baca kilat ini dalam kehidupan kita. Kita bisa buat baca majalah, kita bisa buat baca artikel, buat belajar.
Terus buat baca buku seperti ini, atau buat baca novel ya. Terus banyak hal yang bisa kita pelajarin dari baca kilat ya. Terus beliau juga menyarankan bahwa baca kilat ini itu dipraktikkan, jadi kayak latihan. Sebenarnya tuh pikiran kita tuh kayak otot juga, jadi kalau udah makin sering dilatih dia akan terus kayak sensitif, menurut buku ini ya gitu. Nah, bagian 3 ini tidak terlalu banyak, gue tidak terlalu banyak merangkum karena memang yang gue cari dari buku ini adalah teknisnya ya. Dan saran gue, teman-teman boleh beli buku ini, baca buku ini, dan kalau memang tertarik pengen belajar lebih dalam tentang baca kilat, bisa ikut seminar Bapak Agus Setiawan ya. Dan pastinya video kali ini sudah selesai, jadi nantikan video-video gue yang berikutnya. Gue minta teman-teman mungkin kalau misalnya ngerasa bermanfaat atau ngerasa ada sesuatu yang perlu gue tambahin, boleh kasih komentar. Dan lu kalau suka video ini, lu boleh bagiin ke teman-teman lu. Dan semoga apa yang gue sampaikan itu bisa merangsang teman-teman untuk mulai seneng baca buku ya. Kenapa? Karena baca buku itu nggak bakal pernah mati. Kita makan mungkin hari ini habis ya kan, besok diproses dibuang. Tapi kalau baca buku masuk ke dalam, habis itu kita bisa pakai kapanpun dimanapun tanpa kalian sadarin ya. Itu yang udah gue rasain manfaat baca buku. Gue berharap dengan adanya video ini itu bisa membuat gue lebih rajin baca buku. Dan dari dulu gue selalu megang bahwa sharing itu adalah cara yang terbaik untuk gue belajar ya. Jadi tujuan gue sharing ini juga sebenarnya kembali kepada gue. Makin gue sharing, makin gue nginget, makin gue terus praktek, makin bertumbuh diri gue. Gue berharap itu juga terjadi sama teman-teman. Kalau udah baca buku ini, boleh sharing di komentar apa yang teman-teman dapetin dari buku itu. Kita diskusi sama-sama. Siapa tahu pandangan gue ada yang kelewatan, teman-teman kita bisa bahas sama-sama. Oke, gue Herman Yulianto. Sampai ketemu di video gue berikutnya di buku yang berbeda. Selamat membaca dan mari kita tingkatkan minat baca di Indonesia. Bye-bye.